Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulaiman, selamat datang di Mudah Bicara. Sampai jatuh ya. Gak ada masalah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ya kita ketemu ya? Ya, baru pertama kali. Masya Allah. Yang pastinya kalau datang sini pasti ada sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan ini Bang. Tentang dirinya Abang, bukan tentang saya, ya kan? Iya, ya. Aku dengar-dengar Abang memang jago banget tilawah loh, beneran? Bener gak sih? Tidak terlalu jago juga sih. Sedikit. Masa jangan begitu. Kalau jago bilang aja jago Bang. Abang ini juara seleksi tilawah Quran tingkat provinsi. Ya, betul. Ini masih ngikut provinsi Papua Barat Daya atau Papua Barat? Untuk yang kemarin sepertinya yang terakhir ya. Jadi nanti tahun berikutnya baru pisah. Maksudnya yang terakhir dari Papua Barat ya? Ya, untuk bergabung antara Papua Barat Daya dengan Papua Barat. Oh, jadi seluruh pesertanya bersumber dari Dua provinsi. dua provinsi, Ya. Papua Barat Daya dengan Papua Barat. Papua Barat. Eventnya diadain di mana? Kemarin di Manokwari, Manokwari, Papua Barat ya. ibu kota Manokwari. Jadinya juara berapa sih Bang? Juara 2. Juara 2 untuk tingkat provinsi. Ya. Luar biasa. Berapa banyak peserta tuh yang ikut mewakili Papua Barat Daya? Untuk Papua Barat Daya sih karena kan berbagai provinsi ya. Kota. Beberapa Oh banyak ya. Oh kabupaten. kalau ini aja deh, kota deh. Kota Sorong ada berapa banyak? Saya kemarin perwakilan dari Raja Ampat. Oh malah dari Raja Ampat. Iya. Aduh, yang kota nggak ada. Tapi Kota tinggalnya banyak. di Kota Sorong dong. Iya, tinggalnya di Kota Sorong. Kenapa bisa begitu ya? Karena memang saya aslinya dari Raja Ampat. Oh, Jadi berdomisili di Raja Ampat. berdomisili di Raja Ampat. Ya. Oke, Hanya- jadi mewakili Raja Ampat. Ya. Hanya sekolah, ya kuliah di Kota Kota Sorong. Sorong. Kuliah di mana dulu? Di IAIN Sorong. IAIN Sorong. Udah lulus? Sudah. Alhamdulillah. Jadi udah sarjana apa nih? Sarjana Sarjana sosial. sarjana sosial, masya Allah. Udah jago tilawah, sarjana pula. Ini kalau dibilang mau bisa dipanggil Ustadz Dai ya. Terus aktivitasnya hari-hari ngapain? Sementara masih diamanahkan di masjid saja. Diamanahkan di masjid, imam masjid. Ya. Masya Allah, saya ketemu imam lagi. Keren memang, luar biasa. Bang, mulai sekolah dasar memang di kota, domisili di Raja Ampat. Atau mulai kapan pindah ke kota Sorong? Mulai SMA. Oh baru SMA-nya. Mulai SMA. SMA-nya di? Di Man Model. Man Model Sorong. Ya, sekarang beralih menjadi Man Kota Sorong. Ini luar biasa loh Man Model. Aku beberapa kali tamu dari Mudah Bicara, tamunya itu selalu lulusan dari Man Model loh. Beneran. Diajarin apa sih di Man Model kok jago-jago banget itu? Kalau di Man Model kan memang mereka lihat bakatnya anak-anak itu dikembangkan ya, Bang. Oke. Jadi ada event-event yang setara nasional. Jadi kadang ya kita diberikan peluang untuk berlomba bersaing di nasional, akhirnya termotivasi untuk Jadi Bang selalu Sulaiman belajar. ini kebentuk udah mulai dari SMA. ya Diikutin kompetisi. ya Waktu itu kompetisinya udah tilawah atau beberapa perlombaan yang pendidikan yang lainnya gitu? Bidang lainnya enggak? saya lebih fokus ke tilawah. Jadi udah mulai dari SMA diikutin itu. Ya. Dari Luar SMA. biasa. Udah berapa kali juara, Bang? Wah, kalau juara sih kata tahu. Atau baru kali ini juaranya? Nah, sudah ada beberapa di lomba-lomba lainnya. Weh, berarti lu saking banyaknya sampai lupa ya, Bang ya? Masya Allah. Jadi memang ada ini ya, ada semacam kayak kelas khusus waktu di Man Model. Ketika Abang suka tilawah, diarahkan oleh guru pembinanya, Ya. dibimbing, diajarin, diikutin sama kompetisi gitu ya. Kalau untuk pembinaan sih memang masih jarang ya. Hanya cuman karena
mungkin kita sering diberikan kesempatan untuk berlomba di nasional, akhirnya kita juga termotivasi. Jadi karakternya abang ini kebentuk ya? Iya. Karena dikasih kesempatan bertarung, ketemu dengan banyak orang, akhirnya ngedenger banyak referensi ya kan, ngebentuk dirinya, belajar sendiri, belajar. bener ya? Iya. Tapi kan tentu ada yang, karena gini loh, yang ku tahu baca Al-Quran itu tidak semudah seperti baca buku, baca komik, baca puisi, ya kan ada apa sih namanya? Bimbingan dan sebagainya. Ya, ada hukumnya, ada apa sih namanya? Tajwid fasohanya. Itu. Kan itu ada yang bimbing juga. Iya, itu ada yang bimbing, hanya cuman memang waktu saya itu belajarnya masih dari luar. Jadi maksudnya gimana dari luar tuh? Artinya ada pembinaan di luar jam sekolah. Oke, jadi ada ustadz di luar dari jam sekolah yang ngajarin abang. Ya. Ustadz siapa tuh bang? Ada Ustadz Laluwardi, sebenarnya banyak sih. Oh banyak ya? Ya. Ada Ustadz Laluwardi, Ustadz Zamariam, kemudian ada Ustadz Jufriyadin. Ya. Mereka pasti juara-juara dong? Ya, mereka sudah juara-juara. Masya Allah, luar biasa. Bang, boleh nggak ceritain tuh awal mulanya kok bisa terseleksi menjadi peserta seleksi tilawah tingkat provinsi itu bagaimana? Ya, dari mana nih? Ini waktu masih kecil atau langsung? Boleh juga awal mulanya kenapa bisa? Karena gini loh, kan nggak semua orang, mohon maaf ya. Saat ini memang kalau usia abang, kalau di masa-masanya abang belum lah. Berarti lahiran tahun berapa ya waktu itu? 2000 tahun ya 2000 lah. 2000-an kan lahirnya ya. Biasanya kalau anak zaman 2000-an itu demennya bukan, mohon maaf ya, bukan Al-Quran. Iya betul. Iya nggak sih? Betul. Ya. Pasti teman-temannya banyak dong. Ya. Kalau waktu itu masih istilah Nintendo. Iya. Iya nggak sih? Iya. Saga. Ya benar ya, benar ya. Masih zamannya Saga, game-game yang belum yang sekeren saat ini. Iya nggak sih? Tapi kenapa bisa abang mulai suka gitu loh? Jadi waktu itu dulu saya masih kecil, saya tinggalnya di kampung. Oke. Letaknya Raja Ampat. Raja Ampat. Oke. Distrik Salawati Utara, Kampung Samate. Nah di situ saya lihat memang terkait dengan belajar Al-Quran ini sangat minim. Memang rata-rata anak-anak mengaji hanya cuman untuk pembelajaran lagu atau pembentukan fasoha atau belajar tajwid itu masih jarang, tidak ada bahkan. Gitu. Kemudian dari LPTQ atau lembaga yang selalu mengurus MTQ itu sendiri, mereka karena kita di sana pulau-pulau, jadi tidak ada pembinaan. Iya benar, di Raja Ampat itu nggak hanya satu pulau satu gitu ya, tapi kan banyak ya. Karena aku pernah jalan-jalan tuh ternyata banyak banget itu pulaunya Raja Ampat itu. Banyak pulau. Akses ke wilayah kota administrasinya kan agak jauh ya pasti ya. Agak jauh. Oke. Jadi harus melalui dari Sorong dulu baru kita ke Waisai atau ibu kota Raja Ampat. Oke lanjut. Jadi udah susah, nggak ketemu dengan guru yang pas, ngaji mungkin hanya sebatas formalitas, ya kan sih? Betul. Itu biasanya kan hanya ajakan sama orang tua, udah maghrib ngaji loh kan gitu. Betul. Nah, terus gimana? Kemudian karena alhamdulillah saya di sana dilihat bahwasanya ada bakat ya, katanya sih ada bakat. Oke. Ya, karena memang itu yang bilang siapa tuh? Orang tua atau orang lain? Dari orang tua, dari masyarakat lain juga. Oke. Karena sering nyanyi, mungkin ada iramanya sedikit, azan apa, napas panjang gitu. Oke. Nah kemudian sudah mereka sarankan untuk belajar tilawah. Gitu. Kemudian saya ikut lomba tilawah di tingkat kabupaten. Hanya saja cuman andalkan bacaan yang lurus, kemudian suara, nafas, namun tajwid fasohanya berantakan. Akhirnya ya belum dapat juara dan sebagainya. Ya dimaklumin dong karena gurunya nggak ada kan? Tidak ada gurunya. Nggak ada. Nah, itu umur berapa tuh? Pertama kali lomba tilawah? Pertama kali lomba tilawah ya SD kelas 2. SD kelas 2. Ya. Itu kecil banget. Masih kecil. Beneran kecil banget tuh. Ya. Oke, lanjut. Oke, gagal ya kan? Gagal. Kemudian dari LPTQ adakan
pembinaan, hanya cuman pembinaannya itu lewat kaset. Jadi mereka sediakan radio, nah, kemudian dengan kaset dititiplah di titik-titik LPTQ tingkat distrik. Ya, Nah, waktu itu memang kaset benar. Jadi ya, diputar terus tuh, jadi diputar didengerin. terus. Oke. Nah, kebetulan ya salah satunya pengurus LPTQ distrik itu bapak saya juga. Nah, kemudian Namanya bapaknya? Abdul Rashid. Abdul Rashid. Oke, lanjut. Jadi beliau yang ngebimbing. Ya, beliau yang bimbing. Jadi setiap maghrib sampai isya selalu kita dengar, tiru saja tiru. Dari kori-kori internasional punya hasil rekaman, kita tiru. Hanya cuman ya antara suara, nafas selalu terbentuk. Hanya cuman hanya di satu makro atau satu ayat yang tertentu itu saja yang kita kuasai. Sedangkan pindah ke tempat lain Udah ayat nggak lain bisa. sudah tidak bisa. Benar. sudah. Itu sorry banget. Ya. Yang pertama kali masih ingat nggak kira-kira kori siapa tuh yang ngebentuk pertama kali waktu masih SD? Masih nggak sampai sekarang menjadi panutan? Maksud saya menjadi idola. Masih. Ya namanya Kori Haji Mukmin Mubarak ya. Mukmin Mubarak. Masya Allah. Salah satu. Semoga apa ya ada keberkahan untuk beliau. Amin. Ya kan kamu belajar ilmunya kan gitu. Ya. Oke. Lanjut. Jadi ngedengerin kaset doang, niru suaranya ya nggak sih? Ya, betul. Apa sih namanya ruku mengajinya nggak Ya. belum sempurna, Tajwid fasohanya belum sempurna. Dan itu pun masih dalam satu ayat atau satu surat gitu ya. Ya masih satu. Jadi kalau pindah surat yang lain udah langsung Udah tidak bisa lagi. Udah blank. udah blank ya. Lanjut. Kemudian Sedangkan waktu untuk pembelajaran tilawah ini kan masih banyak sekali. benar. Eh, Harusnya kan kalau mau udah kebentuk kan ngebaca surat apa aja pasti sama dong. betul. Ya. Oke. Jadi sedangkan waktu itu kan untuk tilawah itu ada variasi, ada nada. Nah, itu saja saya tidak paham apa itu namanya lagu. Iya, oke. Jadi ada 7 lagu. Nah, 7 lagu Bayati, Hijaz, Soba dan berbagai. Yang saya tahu hanya lagu apa ya waktu itu? Lagu Bayati. Lagu Bayati sama lagu Shika saja. Nah, separuhnya itu saya tidak tahu itu. Jadi disebut lagu Hijaz, saya bilang Nggak itu ngerti. lagu dalam tilawah ya. Oh, saya baru tahu pada saat orang sebut. Nah, gitu. Tapi wajar lah kalau masih takaran SD ya kan? Ya enggak. SD. Tahun-tahun dulu tuh memang nggak ada, jujur aja. Aku kan udah punya anak SD sekarang kelas 6. Baru memahami kalau ternyata tilawah itu banyak lagunya. Iya. Karena dulu sepemahaman saya mengaji itu yang penting tajwidnya benar. Iya. Terus kemudian panjang pendeknya benar, mendengungnya apalah istilahnya itu udah benar, udah cukup. Iya. Ya kan? Kalau zaman saya cuman Zainuddin MZ itu Ya, aja. Zainuddin. Almarhum. Terus kan di era 2000-an ada Ustadz Bukhari. Muhammad. Ya, dan sebagainya akan mulai. Tapi itu masih iramanya sih masih sama seperti zaman saya dulu. Kalau sekarang kan udah banyak banget ya. Banyak sekali. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Jadi waktu udah mulai dari Raja Ampat belajar, diajarin sama orang tua dengerin kaset doang. Itu sampai masih ada perlombaan atau kompetisi sampai dengan tingkat SMP. Nah, selalu ada. Selalu ada. Ya. Jadi hampir setiap tahun pasti akan ikut. Ya. Hmm. Ya, cuman itu masih selalu di tempat. Jadi kemudian sekitar kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oke. Kelas 2 SMP saya ikut lomba di Raja Ampat. Tidak lolos juga, tidak lolos. Tidak lolos lagi. Iya. Gagal lagi. Gagal lagi. Oke. Nah, kemudian saya kembali naik kapal sampai di Sorong. Kebetulan dari Sorong buat seleksi lagi. Nah, di situ Waktu SMP masih di Raja Ampat. iya, Raja. Jadi ada informasi pertandingan di Kota Sorong. Kamu datang ke Kota Sorong. Kan saya dari Samate menyeberang dulu ke Sorong baru ke Oh, Waisai. sorry. Ya, benar-benar. Sama T Sorong baru Waisai. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah lomba MTQ di Waisai, saya kembali. Gagal. Nah, gagal. Jadi Balik ke saya Sorong. balik ke Sorong. Oke. Nah, kemudian sampai di Sorong terdengarlah ada mau dibuat seleksi juga.
Ada kompetisi juga di Sorong. MTQ Padahal rencananya mau balik ke kampung. kampung. Oke. Ya. Nah dari situ itu awal mula untuk saya lebih penasaran untuk belajar. Namanya Lebih tajwid. nekunin lagi lah ya. Oke. Dari situ. Nah kemudian ada seleksi tingkat distrik di distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Barat. lebih tepatnya di Kampung Baru. Kampung Baru, oke. Ya. Kemudian waktu itu saya ikut lombanya tingkat remaja, padahal masih banyak waktu untuk tingkat anak-anak, masih ada sekitaran 2 tahun kayaknya Ya. untuk ikut cabang. Remaja biasanya usia 16 lah ya. Ya. Bener ya. Berarti kamu masih di bawah umur 16. Masih di bawah umur 16. Oke. Kemudian pas setelah ikut di tingkat remaja, ya dengan penampilan yang sama Dengan juga. modal yang sama, Dengan modal yang dengan pengetahuan dan ilmu yang sama dibawa ke Kota Sorong. Ya, dibawa ke Oke. Kota Sorong. Akhirnya Ya mungkin kurangnya peserta juga di tingkat distrik dimenangkan. dimenangkan. Itu menang karena memang nggak ada lawannya kali ya. Nggak ada lawannya. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Itu tingkat remaja. Tingkat remaja. Ya, tingkat distrik. Itu juara berapa waktu itu SMP? Juara 2 juga. Juara 2 juga. Oke. Juara 2. Nah kemudian karena kita berlanjut ke tingkat Kota Sorong. Nah, Oke. berlanjut ke tingkat Kota Sorong. Jadi disampaikan karena saya masih punya usia, masih bisa ditilau anak-anak. Nah kemudian lawan saya waktu itu Dirfan Kahar. Oke. Jadi beliau yang remaja, saya anak-anak. Nah, di situ setelah kemudian Oh jadi waktu yang di distrik itu lawannya si Dirfan tadi. ya Dirfan Ketemu sama-sama remaja, kategori Ya, remaja. kategori remaja. Giliran ada kompetisi untuk tingkat Kota Sorong. Dilanjut. Si Dirfan Ya. naik di remaja, kamu di anak-anak. Di anak-anak. Oke, jadi nggak ketemu ya? Jadi nggak ketemu. Nggak ketemu. Oke. Juara 1 dong pastinya. Iya. Dirfan juara 1. Iya. Nggak kamunya? Saya juara 2. Tetap di juara 2. Nggak waktu Ya. yang di Kota Sorong. Oh, di waktu Kota Sorong tetap berlanjut kan mewakili Sorong Barat. Oh, berarti kamu mewakili Sorong Barat. Ya. Dia juga mewakili Dia Sorong juga Barat. dengan cabang yang berbeda. Dengan cabang yang berbeda. Ya. Oke. Nah, disitulah kemudian karena ketua LPTQ ketua LPTQ-nya itu dulu almarhum Ustadz Suryadi. Nah, kemudian istrinya Ustazah Maryam. Nah, disitulah langsung beliau arahkan saya untuk belajar sama istrinya. Berarti di situ Ustazah titik kenal sama ustazah yang ngajarin. Ya, situ. Intens nanti belajarnya di situ ya. Belum juga sih Oh, belum. karena masih lagi. kembali ke kampung Iya, ya, karena benar masih SMP kembali sekolah ke- di sana. Oke. Nah, ke kampung. Kemudian setelah belajar disuruh baca. Ya sudah, saya baca yang saya belajar. Sesuai yang kamu Ya. tahu. Oke. Langsung Ustazah Maryam bilang, ini bagus, kenapa kemarin penampilannya tidak maksimal seperti begitu. Mungkin karena yang dengar cuma satu orang kali. Kalau di kompetisi kan banyak ya jurinya ya. Kalau di kompetisi kan surahnya kan diacak, sedangkan saya baca kan yang biasa Yang saya biasa sudah kamu baca, baca. yang Oh, direkam. benar. Ya. Kemudian langsung ditanya, oh ini makro yang agak sulit ini, karena kemudian pakai dengan nada yang panjang saja saya mampu kan. Nah, padahal ditanya, saya bilang ya ini makro yang selalu saya dengar rekaman yang saya niru. Nah, jadi kalau ketika pindah ke surah yang lainnya tidak bisa lagi blank. Makanya Akhirnya ustazah paham ya. ya Ustazah paham. Nah, Ustazah bilang, ya betul juga sih kalau misalkan kita belajar tanpa guru, tidak ada yang ngarahkan. Nah, tanpa hanya cuma dengan andalkan kaset dan sebagainya ya. Pengetahuannya kita hanya sebatas itu saja. Gitu. Sudah. Jadi perkenalannya di situ. Ya, awal Kemudian mula. awal Awal mula mula perkenalannya di SMP ya kelas 2 ya. SMP kelas 2. Lanjutlah kamu pulang ke kampung loh. Ya, kembali ke kampung Balik lagi. ke kampung lagi. Kemudian kenapa nggak SMA di sana aja, milih di Kota Sorong ya? Karena orang tua lebih mengarahkan untuk belajar agama sih sebenarnya. Oke. Diarahkan untuk belajar Ya. agama. Karena kalau di sana ada SMK, hanya ada SMK. Jadi peternakan. Jadi mulai serius belajarnya malah
lulus dari SMP Ya, ya. setelah Jadi lulus. pindah di Kota Sorong, belajar di Man Model. Ya, belajar Nah, di di situ akhir mulai intens belajar dengan ustazah tadi. Ya, Dengan beberapa ustadz yang lainnya kan gitu ya. di Kompetisi di SMA waktu itu tingkat apa? saya waktu itu tingkat kabupaten juga, cuman belum lolos juga. Belum Karena lolos. banyak teman-teman juga dari Sorong yang Lebih jago. lebih jago. Ya, Lebih jago ya. sudah banyak matang karena mereka kan sudah banyak belajar. Sedangkan saya ya sedang lagu juga masih masih belum terlalu kuasai. Berkuasai. Sekarang udah nguasai banyak dong lagunya. Ya kalau untuk lagu sih sudah dikuasai semua. Oh ya? Ya. Ya cuman terkadang pada saat pasang di ayat-ayat tertentu ya agak berat, agak keliru. Agak berat ya. Jadi akhirnya menyesuaikan lah kalau Nggak surat ini menyesuaikan. enaknya lagu ini pasnya Ya. gitu ya. Nah, kemudian next bisa masuk ke seleksi tilawah Quran tingkat provinsi. Itu siapa yang daftarin? Daftar sendiri kah atau memang ikut organisasi tertentu atau mewakili sekolah? Jadi kalau untuk STQ itu memang tidak ada untuk Papua Barat. Ada kemarin hanya beberapa dua atau satu kabupaten yang hanya buat seleksi. Nah, 2 kabupaten yang buat seleksi. ya, kalau yang Oke. separuhnya itu mereka memang cari peserta gitu. Kebetulan kalau saya kan untuk se-Raja Ampat belum ada yang bisa tilawah kecuali saya sendiri. Jadi kamu diutuslah sama Raja Ampat untuk Ya. mengikuti seleksi itu. Bukan daftar sendiri ya. Bukan daftar sendiri. Jadi mereka yang daftarin ya. Ya. Padahal posisi kamu di Kota Sorong. Ya, memang dari awal mula saya sudah menonjol tilawah, saya selalu mewakili Raja Ampat. Raja Ampat gitu. Kalau untuk tingkatan nasional udah berapa kompetisi yang diikutin? Kalau tingkat nasional sih Kan ada event gede juga sih ya. Raja Ampat dulu pernah MTQ. ya, ya. Terus sebelumnya kalau nggak salah di masjid ini juga ada. Ya. Bener ya? Udah berapa kali ikutin Kalau tingkatan tingkat nasional? nasional dengan model lomba yang lainnya ya itu sudah sekitaran berapa ya? Sekitaran 6 kali mungkin. 6 kali ya. Masya Allah. Tapi belum ada yang berhasil. Ya, belum ada yang Masya berhasil. Allah. Nggak ada masalah. Nggak Ya. ada masalah. Kita berdoa aja pesertanya nggak banyak. Jarang. Nggak lah ya. Makin Pasti, banyak. pasti udah jago. Insya Allah jago. Iya. Nah, Abang Sulaiman, saya masih belum dapat ini apa namanya, suka banget. Jadi udah suka dengan Al-Quran, masa nggak ada suka game-gamenya sama sekali ya? Kalau saya sih untuk game Nggak ada di sana. Raja Ampat nggak begitu booming ya, nggak ya? apalagi game online ya, tidak Nggak terlalu. ada ya. Berarti memang enak banget itu, pengaruhnya positif lah ya. Nggak terkontaminasi kalau saya bilang. Cuma kalau untuk sekarang mungkin sudah ya, karena saya juga jarang kembali ke Oh udah nggak pernah balik lagi ke kampung. ya paling untuk sehari 2 hari saja. Tapi suasananya beda nggak? Maksudnya semenjak kamu tinggalin sekarang kondisinya gimana? Yang minat ya gampang banget sih, misalnya masjid yang waktu dulu kamu singgahin makin ramai atau makin sepi, itu aja sih. Wah, sekarang makin sepi karena anak-anak sudah pada keluar semua nih. Udah pada keluar ya? Bukan, maksudnya nggak seumuran dengan kamu. Kalau seumuran Iya. dengan kamu pasti pada pergi. Orang generasi-generasi yang baru gitu loh. Di sana makin sepi sih sebenarnya. Makin sepi ya. Iya. Nah, jadi kalau saya kan ada 2 kampung. Kalau di Seram itu ya makin ramai, kalau yang di Raja Ampat makin sepi. Oh begitu. Ya. Oke. Tapi nggak ada masalah kan, ada kamu udah ngeharumin nama Raja Ampat. Ya nggak sih, sudah juara 2 STQ tingkat provinsi, luar biasa. Next agendanya apa? Setelah STQ? Setelah STQ ya paling hanya melanjutkan pembinaan adik-adik saja. Jadi, Bina adik. ya, jadi sekarang itu kan ada program meskipun di Sorong tapi selalu ngelatih adik-adik di Waisai. Jadi seminggu sekali. Jadi kamu seminggu sekali harus ke Waisai, Raja Ya, ke Ampat. Waisai. Jadi ada kelas khusus Ada untuk mereka. kelas, ya ada kelas Peminatnya khusus. banyak nggak?
Kemarin sudah sekitaran 40-an sih. 40-an. Siswamu? Ya, Masya Allah. Berarti ya kalau saya bisa bayangin masih banyak peminatnya. masih banyak. Masih banyak peminatnya. Semoga nanti menjadi apa? Kori ya. Kori, ya. Kori terbaik juga dari Raja Amin, Ampat. amin. Harapan saya juga sebenarnya. Ya. Nah, selain dari ngajarin, ada target khusus nggak ke tingkat yang jenjang lebih tinggi lagi? Kan ada MTQ ya. Ya, MTQ. Ada tingkatan MTQ lagi. Nah ini kan kebetulan sudah ada pemekaran. Jadi insya Allah ada banyak motivasi dari adik-adik juga karena mereka bisa lihat akan ada banyak-banyak seleksi tingkat distrik. Nah, kalau sebelumnya kan kebiasaannya ya beberapa LPTQ itu suka datangkan peserta dari luar daerah. Nah itu yang kadang buat kita peserta juga suka nyali ciut dan sebagainya. Oh, harusnya penyelenggara konsisten ya dengan peserta ya. Seharusnya mereka kalau memang buat pembinaan. ya, jadi ada pembinaan per wilayah. Ya, Misalnya Raja Ampat, ya udahlah apa namanya kader-kader Raja Ampat Ya. yang dibentuk kan gitu ya. Jangan membawa apa namanya sih? Membawa peserta dari luar untuk mengatasnamakan Raja Ampat. Ya, betul. Kan begitu ya. Ya. Sama di kota dengan distrik segala macamnya kan harus apa sih potensi talenta-talenta putra-putri dari daerah itu sendiri. Ya betul. Ya kan? Ya benar juga karena Sorong dengan Sulawesi cuma 1 kali flight. Ya, betul. Betul sih? Iya. Ya, jangan seperti itu ya nggak saya. Jadi next nanti MTQ kapan untuk Papua Barat Daya? MTQ-nya mungkin tahun depan juga. Tahun depan? Ya karena berselang-seling tahun ini STQ, berarti tahun depannya MTQ. Biasanya sebelum kompetisi untuk membawa nama besar daerahnya ada nggak proses belajar khususnya? Biasanya itu proses belajar khusus atau yang biasa disebut dengan TC itu. Nah, itu kecuali kalau sudah tembus provinsi seperti juara 1 provinsi, nah maka pesertanya direkrut untuk dibina di sana di tingkat nasional atau pembinanya yang didatangkan di daerah tersebut. Kalau kamu termasuk nggak bagian yang diambil Saya itu? belum. Oh belum. Jadi yang juara 1 doang. Juara 1 saja. Oke. Ya. Jadi masih perlu banyak perjuangan dong kamu dong. Ya masih banyak. Masih banyak, perlu banyak belajar juga. Iya. Tapi yang pasti harus dibanggakan kamu udah mengharumkan nama Raja Ampat. Itu yang paling penting, tidak ada masalah. Insya Allah masih ada banyak peluang lagi. Ya. Bang, jadi sekarang menjadi imam di Masjid Polresta. Ya, Mas Polres. Itu dikontrak atau memang kamu ngabdi di situ? Bisa dibilang dikontrak. Ya untuk menjadi imam di situ ya. Jadi standby kamu di situ ya. Ya. Difasilitasi dengan rumah tinggal segala macam ya. Ada kamarnya, ada kamar. Ada kamarnya. Kamu tinggal dengan siapa di situ? Berdua, jadi ada Imam yang juga? satu tidak. Oh bukan. Ya, untuk temani tidur saja. Oh untuk teman tidur. Luar biasa. Jadi setiap maghrib pasti akan dengar suaranya abang dong. Maghrib, isya, subuh. Ya, 3 waktu. Bang, saya mohon maaf ini. Iya. Bisa nggak aku pengen denger lagunya gitu loh. Maksudnya gini, ada beberapa jenis lagu. Iya. Ya nggak sih? Dicontohin lah mungkin 2 ayat. Oh bang lagu ini begini. Lagu ini. Nanti kalau kamu boleh izinkan, aku baca, kamu koreksi lagunya siapa ya? Boleh nggak? Boleh. Maksudnya jenis lagu karena ya sembari juga sahabat-sahabat muda bicara bisa mengenal. Memang sudah banyak kan ya sih tutorial mengaji, tutorial tilawah. Tapi kita juga harus denger dong kori dari Raja Ampat untuk bisa mendendangkan. Masya Allah. Silakan bang. Surah apa ya? Boleh, bebas saja. Just 30. Jenis lagu apa dulu? Ada berapa sih? 8 ya? Ada 7. Ada 7. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, 7-7-nya didendang. Nggak usah panjang-panjang aja, mau pendek-pendekan aja. Oh ya boleh. Ah.
Kalau ini sih Atau mungkin satu surat yang sama tapi dilagukan dengan 7 lagu yang berbeda. bisa. Bisa? Oh, silakan. Ya, cuman nanti makan banyak waktu. Nggak ada masalah, tenang aja. Nggak ada masalah di sini. Di sini mau sampai 1 jam nggak ada masalah. Yang penting abang sanggup aja. Silakan. Mau minum dulu juga boleh. Ya. Ya sudah ada flow Nggak, sekitaran sembari saya belajar, bang. Sembari saya belajar. Gitu. Biasanya sih ada kan makro-makro tertentu. Nah ini yang Itu surat apa? Coba saya lihat juga. ini Quran surah Al-Baqarah ayat 183. 183 Al-Baqarah 183. Ya. Ini yang biasa saya. Kayak nggak asing, ini kayak Ramadan selalu dibaca. Nah ini makro yang saya kasih ke adik-adik kadang latihan sih. Oke, semoga mereka dengar juga ya. Al-Baqarah 183. Silakan bang, dibaca aja nggak apa-apa. Hadap sana. Oh kesana ya? Boleh. Boleh. Biar dengar. Wah, Bismillah. Suara serak-serak ini. Lu ini biasanya bagus kayak begini loh. Ya. Biasanya bagus kayak tapi berat biasanya ya. Ya, kamu tinggi. Coba di ini aja, nggak usah dipaksain aja. Boleh. Kalau memang kepanjangan ya udah stop. Yang penting dapat poin bahwa ini adalah lagu tertentu. Silakan bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ini awalannya dengan bayati qarar. Bayati qarar. Ya. Nah, ada perbedaannya yang biasa kita kalau dengar orang isi acara dengan bayati jawab. Ya, Beda. Bismillah lebih tinggi kan? Oke. Ya, kalau untuk di lomba rata-rata diawali dengan bayati rendah. Yang rendah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Suara nggak kuat. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suara berat. Kemudian, jadi kalau untuk tilawah itu ada tingkatan nada-nadanya. Ya, nada pertama nada koror, nada nawa, nada husaini jawab, jawabul jawab. Ya. Makanya dia bertangga. Untuk satu lagu itu baru satu lagu. Untuk satu lagu. Ya. Oke. Kalau sebelumnya kan ada 7 lagu, 7 tingkatan untuk lagu bayati itu sendiri. Cuman untuk sekarang lebih dibulatkan menjadi 4 sampai 5 saja. Diperpendek aja Perpendek, ya. Oke. Oke, selanjutnya masuk dengan lagu bayati jawabul jawab. Insyaallah. Ayyaman ma'dudatin faman kana kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Suara berat. Kemudian, jadi kalau untuk tilawah itu ada tingkatan nada-nadanya. Ya, nada pertama nada koror, nada nawa, nada husaini jawab, jawabul jawab. Makanya dia bertangga. Untuk satu lagu itu baru satu lagu. Kalau sebelumnya kan ada 7 lagu, 7 tingkatan untuk lagu bayati itu sendiri. Cuman untuk sekarang lebih dibulatkan menjadi 4 sampai 5 saja. Oke. Insyaallah.
مريضا. Suara beratnya. Oke, itu Bayati lagu yang pertama, tuntas. Bayati lagu pertama. Ya, tuntas. Nah kemudian ya saya lebih seringnya sebenarnya tingkatan lagu keduanya lagu soba. Sowa. Lagu soba. Soba. Ya soba. Hanya saja kita keseringan membawa atau latihannya dengan lagu Hijaz. Hijaz. Ya Hijaz dengan 3 tingkatan. Oke. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. Ya. Hijaz awal makom. Ya. Kemudian yang keduanya أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Lagi flu berat. Ini antara abang ngomong dengan ngaji beda banget ya? Beda ya? Iya. Gimana ya? Maksudnya suaranya kayak ngebas gitu ya. beda aja. Cuma belajarnya lama ya. Ya lama sih. Lama. Masya Allah. Ini udah berapa dua lagu? 2 lagu. 2 lagu. Nah, masih sisa 4 lagu lagi. Tapi kalau dari saya awam ya ngedengarnya sih masih sama, maksudnya Sama ya? nggak ada pembeda. Beda antara lagu satu dengan lagi. Iya, atau memang begitu? Sebenarnya ada perbedaan sih. yang paham kali ya? Ya, yang paham saja. Oh, oke. Iya. Cuman pembawaan dengan lagu yang satu dengan lagu yang lain sih beda. Beda. Oke. Ya. Kemudian cuman karena posisinya lagi flu, makanya kedengarannya masih rata-rata semua ini. Iya, jadi masih kayak ya sama lah maksudnya. Panjang pendek. Lanjut, coba. Oke, selanjutnya ya lagu Hawan. Hawan. Ya. فمن تطوع خيرا فهو خير له. Ya. Tuh. Nah, ini agak beda. Asli. Agak beda ya? Ini agak beda. Ya. Memang untuk lagu Nahawan dengan lagu Jiharka itu lebih identik dengan di ayun-ayun. Ya. Lagu yang iramanya apa ya? Kalau tadi nada tone-nya itu agak cepat ya. di middle, ya middle agak cepat. Nah ini tadi agak bawah, terus ditahan agak lama ya. Ya. Bener ya. Kalau Jadi Nahawan lebih apa sih kalau suratnya tuh ya, dilamain lah maksudnya Ya, gitu. Nahawan. Iya bener ya. Ya. Oke. Oke. 3 lagu. Belum. Oh belum selesai. Baru lagu yang ketiga tingkatan pertama. Tingkatan pertama. Ya. Baik. Jadi kalau untuk lagu yang lainnya memang itu hanya 3 tingkatan. Yang pertama tadi yang nggak banyak ya, sampai lagu 6 Bayati ya. itu bisa 5, sampai 7. 7 tingkatan. Lanjut. Oke. Tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya.
Ini yang kadang ditakuti kalau ketika mau lomba, flu. Suaranya tidak bisa naik. Tidak maksimal. Yo, namanya kurang sehat kok. Ya. Oke. Selanjutnya tingkatan ketiga dari lagu ketiga. Oke. Nah, Hawan jawabnya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Minum. Bang, dalam proses kompetisi itu semua lagu dinyanyikan dalam satu surat? Atau abang memilih satu jenis lagu tertentu? Sebenarnya kalau untuk lagu yang wajib hanya lagu Bayati Yang pertama, lagu yang pertama itu wajib ya? Itu wajib. Dengan beberapa tingkatnya bisa digunakan? Ya, minimal ya, karena standarnya 4 tingkatan. 4 tingkatan digunakan? Itu untuk wajibnya ya. Kalau misalnya dalam membaca kompetisi suratnya sama, dibawain dengan beberapa lagu diperbolehkan nggak? Diperbolehkan. Boleh juga. Ya. Jadi kan nanti ada waktu. Jadi tampilnya itu pakai waktu. Yes. Tandanya dengan lampu hijau, kuning, merah. Oke. Jadi Kori harus menyesuaikan itu Ya, dong. menyesuaikan itu. Yang wajib adalah yang pertama. Ya, lagu pertama. Siap. Dilanjut. Lagu yang keempat berarti Lagu ya. keempat ya, lagu Rose. Rose. Nah, kalau lagu Rose ini ya bisa dibilang lagu yang sedikit menantang sih kalau. Kenapa bisa menantang? Nah dia memang pembawaannya selalu minta tinggi gitu. Kalau nggak mampu jangan bang. Tapi kan kita bisa menyesuaikan. Oh siap. Aku ngebayangin kalau lagu tinggi tuh dan note-nya tinggi banget tuh loh. Jangan, kasihan. Nah, memang agak berat bagi yang terkadang baru awal belajar. Baru belajar ya. Itu selalu sampai di lagu ini, aduh bisa tidak kasih turun nadanya gitu. Oke. Banyak mengalah. Silakan bang. Kemudian hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, itu tingkatan pertamanya. Tingkat pertama. Ya. Kemudian Masih rendah. masih rendah. Yang keduanya ya. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Ya, nah, sebenarnya tinggi lah. Ya. Oke. Saya nangkep lah karena sering juga harusnya tambah lagi. Ya. Oke. Ekornya minta naik lagi. Oke. Nah, hanya saja kalau untuk lagu Rose ini bisa dibulatkan menjadi 2 tingkatan saja. Berarti sampai di situ aja. Nah, bisa kalau mau ditambah ya tambah. Tapi tinggi lagi tuh pastinya. Ya. Jangan. Tapi ini bisa. Masih bisa? Bisa sih. Oke, insyaallah. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Agak berat ini suara. Dulu waktu SD pakai lagu yang mana? Wah, kalau untuk SD di rekamannya itu sudah tidak ingat ya susunan lagunya apa saja itu. Oh, iya. Jadi karena kan tidak ada yang beritahu, oh ini Nggak tahu. lagu Nggak. apa. Oh iya, gitu. benar. Karena cuma dengar lewat rekaman lah. Makanya tahu ini. Nah, cuman kemarin setelah putar-putar lagi ya kecuali kalau dengar lagi. Ya, kalau dengar lagi bakal tahu dong. Ya. Itu. Oke. Jadi lagu Rose. Lagu 4 Rose ya. Yang kelima Nah, lagu Chic ya. Shika. Ya. Boleh ya.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Kalau Shika ini saya dengarnya biasa Haji Muammar sering suka pakai lagu Shika. Oke. Kemudian tingkatan keduanya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian tingkatan ketiganya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Napas pendek. Ini harusnya juara lah. Masih banyak. Masih banyak yang bagus. Oke. Kemudian lagu keberapa ya? Lagu kelima ya. Sekarang masuk dengan lagu keenam. Ya, tadi lagu kelima, betul. Nah, ini kemudian lagu Jiharka. Jiharka. Ya, lagu Jiharka sih. Nah, biasanya kita kedengarkan ada Jiharka, azan lagu Jiharka ya. Azan, murattalnya. Nah, itu semua bersumber dari ini sudah, dari lagu-lagu ini. Lagu ini. Ya. Kemudian Jiharka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Kemudian tingkatan keduanya ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ya kayaknya lebih gampang memang. Ya, lebih santai. Umum ya. Ya. Oke. Kemudian kata jawab jawabnya. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kalau Jiharka kan memang pembawaannya lebih santai. Iya, lebih soft, lembut. Ya. Lainnya juga enak. Ya. Oke. Kalau kita berlanjut ke ayat sebelahnya ini kayaknya panjang sekali nih. Jadi diulang saja sini ya. Boleh, diulang aja. Ya, lagu yang ketujuhnya. Nah, lagu ketujuh yang tadi yang kita belum sempat pasang di. Nah, sebenarnya lagu terakhir itu lagu Shika. Nah, cuman karena kita pembawaannya ya biar lagu Jiharka dengan lagu Soba yang terakhir. Oke. Oke. Nah, lagu Soba ini yang lagu keduanya tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Tuh, jadi dia monoton. La 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 la. Nah, sebenarnya biasanya dipakai di qasidah sih. benar. Iya, makanya yang terakhir ini yang umum ya, karena memang kan orang Melayu lebih gitu cekok-cekokannya kan. Nada yang digunakan nada rendah, cengkokannya dia lebih melandai-landai. Ya benar itu yang ini lebih cocok dan sering kita dengar, benar. Oke. Kemudian
أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. Masya Allah. Oke. Kemudian Tingkatan ketiga. ya tingkatan ketiganya. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Oke, udah tuntaslah 7 lagu. 7 lagu udah tuntas Ya. dengan beberapa tingkatannya. Tingkatannya. Masya Allah. Oke, langsung kemudian Penutupnya pakai yang mana? ya identik dengan lagu Bayati sih. Bayati. Ya. Kembali ke Bayati awal. penutup. Jadi ada namanya Bayati penutup. Bayati penutup. Jadi ekornya ya sama seperti Sodakollah sih. Lebih monoton. Sodaqallahul azim. Ah, Bayati penutup. فليستجيبوا لي وليؤمنوا salah ya. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allahu Akbar. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Allah. Flu berat makanya nggak bisa maksimal. Ini yang di Kota Sorong di Masjid Polresta banyak yang belajar juga. Kalau untuk di Polresta sementara belum ada pembinaan tilawah. Jadi nggak ada siswa yang pengen belajar ngaji. Ya, saya masih fokus di TPQ Al Akbar sih. Oh, malah ngajarnya di sini. Iya. Oh, gitu. Soalnya kalau di sana saya masih yang belajar Iqra di sana. Jadi habis maghrib ada yang di Iqra. Kalau di sini habis apa? Setelah apa? Jadwalnya kapan jadwalnya? Jadwalnya malam apa kemarin? Malam Jumat sama malam Senin. Malam Jumat sama malam Senin. Ya. Ba'da Ba'da Isya. Ya, sampai jam 10 lah. Ya, jadi sahabat-sahabat yang pengen belajar boleh dong. Ya boleh. Boleh ya? Ya. Datang di Masjid Al-Akbar malam Senin sama malam Jumat. malam Jumat. Senin dan malam Jumat Ba'da Isya. Ba'da Isya. Sampai dengan jam 10. Ya. Ngajar tingkatan udah tilawah dong pastinya ya. Lebih fokus ke tilawah. Lebih fokus ke tilawah, sahabat. Masya Allah, barakallah. Ya. Saya kalau udah dengar begini udah kayak terlena. Nggak berani saya ngaji, bro. Udah langsung banyak koreksi, baru ngomong bismillah aja. Stop, udah nggak usah dilanjutin. Saya pikir udah cukup ngedengar suaranya Bang Sulaiman. Dan yang pasti saya berdoa insya Allah ilmunya makin tambah. Amin. Prestasinya makin tambah. Dan karena sekarang udah pecah provinsi Papua Barat Daya, Iya. ya semoga Bang Sulaiman bisa mengharumkan nama Papua Barat Daya di tingkat kompetisi tilawah dunia kalau perlu. Amin. Iya, targetnya nggak usah pendek-pendek, langsung aja dunia. Kan ada ya, MTQ dunia ada ya? Ada ya. Baik Bang Sulaiman, terima kasih atas kehadirannya. Cepat sehat. Saya mohon maaf tadi udah memaksakan sini, tapi worth it gitu loh. Saya dengarnya walaupun dengan kondisi kurang sehat, tapi masya Allah luar biasa. Semoga banyak keberkahannya Bang. Amin. Salam juga sama keluarga di kampung di Raja Ampat ya. Baik sahabat sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.